Ternyata bukan Jokowi dan geng Solo, tapi inilah musuh Prabowo yang sebenarnya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti kepemimpinan Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka menuju 1 tahun. Dan ini adalah awal yang sangat mengguncang dengan semua serangan datang dari berbagai arah. Dan ini bukan sebuah perjalanan yang tenang-tenang saja. Bagaikan kapal menghadapi badai, bagaikan roller coaster. Tidak ada jalur landai. Apa yang akan terjadi berikutnya dan mengapa? Inilah musuh Prabowo yang sebenarnya, yang sangat harus diwaspadai dan bisa membiarkan negeri. Kemarin kan baru aja demo masyarakat di tanggal 25. Banyak juga yang berasumsi bahwasannya itu demo, kita masuk dari Pak Jokowi dulu, yang diinisiasi oleh geng Solo dan juga Gibran Rakabuming. Juga Mas Wowi ini Gibran Rakabuming, Mardigu Wowi Prastantyo ini percaya sekali isu itu. Lantas apakah benar ada ikut campur tangan geng Solo tentang terkait demo tersebut yang menggelontorkan banyak uang? Ini ambiar, ini benar-benar hancur, ini benar-benar porak-poranda pemikiran orang yang percaya akan hal itu tadi. Kenapa begitu? Karena jika memang ini adalah geng Oslo, geng Solo, mereka nggak akan melakukan dengan cara yang saya kira ini terlalu ketebak kalau ini mereka yang melakukan. Endgame-nya ini nggak akan rapi. Mereka lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang ini satu hal yang terlalu banyak variabelnya dibandingkan konstantannya. Sehingga saya sangat tidak meyakini ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang ingin mengguncang dan membuat Pak Prabowo ini turun dari tahtanya. Dan saya juga di sini tidak setuju karena jika ternyata ada video-video awal yang menggambarkan Gibran yang nggak setuju dan sebagainya itu pun juga bukan bikinan orang-orang yang akan akhirnya berkeinginan untuk melakukan kerusuhan itu tadi. Saya masih tetap tidak percaya karena jika memang iya, Pak Jokowi akan lebih bisa menutupi dan melakukan dengan cara yang lebih clandestine lagi. Lantas kalau bukan dari pihak Pak Jokowi yang berusaha bahasa para orang-orang pembenci Jokowi ini meruntuhkan pemerintah Pak Prabowo dari dalam bahasanya, termasuk membuat melempar isu dan membuat orang-orang itu berdemo. Lantas siapa yang membuat kekacauan pada tanggal 20? Oke, ini teori dan dugaan saya. Teori dan dugaan saya ini adalah sebuah upaya untuk menekan DPR agar segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Tapi ternyata hal yang terjadi, ini banyak yang di luar rencana, sehingga menimbulkan martir yang akhirnya menjadikan sebuah gerakan yang lebih besar. Itu terjadi. Dan saya merasa bahwa akhirnya ini jadi sesuatu yang tidak terkendali dari awalnya, yang seharusnya ini sesuatu yang kita tahu ini seharusnya sangat mudah untuk dikendalikan. Nah, sesuatu yang tidak terkendali ini rupanya ditunggangi oleh pihak asing yang berusaha untuk menyerang kredibilitas Prabowo dan Gibran. Melalui apa? Ya tentu saja melalui gelontoran dana. Dan coba kalian cari tahu, ini entah belum terverifikasi betul atau tidak, tapi ternyata diduga ada peran Amerika Serikat dalam kerusuhan di Nepal yang akhirnya menggulingkan pemerintahan dan menimbulkan kerusuhan yang akhirnya menimbulkan korban baik dari pihak pendemo maupun dari pihak pemerintahan di sana. Oke, lantas kenapa di Indonesia ini pada akhirnya upaya ini jika memang ada campur tangan Amerika Serikat berhasil digagalkan seperti itu? Ya karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang guyup, bahwa sejatinya 58% itu memang ada, bahwa sejatinya masyarakat nggak merasa perlu untuk mengganti pemerintahan. Dan mereka sebenarnya fine-fine aja dengan DPR, asalkan ya gajinya nggak setinggi itu dan hal-hal yang lainnya. Maka sebenarnya ini adalah sebuah hal yang direncanakan harusnya sangat rapi, tapi ternyata berakhir menjadi buruk karena ditunggangi oleh pihak asing itu tadi. Kalaupun berbicara tentang pihak asing, Pak Prabowo juga selalu menyinggung tentang hati-hati di kompor asing, hati-hati ada pihak asing dan lain-lain. Apa yang memang pihak asing yang mungkin Mas Denny maksud ini sampai juga Pak Prabowo maksud ini untuk hadir dan membuat kerusuhan di Indonesia? Iya, karena Indonesia masuk ke BRICS. Indonesia beli pesawat terbangnya malah ke pihak yang lain seperti itu.
Atau ternyata kita dianggap terlalu mesra dengan ya Rusia, China, dan negara lainnya. Dan ini bukanlah satu kalau dibilang itu bukan satu keinginan untuk menghancurkan Indonesia, bukan, tapi untuk membuat masyarakat Indonesia mendemo presidennya agar lebih berpihak kepada Barat. Itu tujuannya. Karena saat ini Barat sedang suffering, sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan mereka ini sedang terlilit hutang, dan mereka perlu untuk melakukan great reset. Diulang lagi dari awal, sehingga agar mereka tetap jadi pemimpin dunia. Kalau memang pada akhirnya ada keterlibatan proksi asing ataupun memang orang-orang yang berusaha untuk langsung aja lah ya, proksi Barat ya. Iya, proksi Barat. Emang orang-orang yang untuk memang ingin menggulingkan pemerintahan. Lantas kenapa bahasanya? Timeline-nya itu pas sekali setelah DPR ada juga beberapa demo kemarin, terus habis itu menteri juga ada yang di reshuffle, menteri titipan Pak Jokowi. Saya kira kalau menteri reshuffle itu adalah sebuah respons dari demo yang akhirnya membesar ini tadi. Dan kita patut acungi jempol kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo sangat mendengarkan. Ini belum pernah terjadi dalam presiden yang lainnya di mana masyarakat demo didengarkan dan langsung ditindaklanjuti. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Ini bendera negara itu langsung diganti oleh beliau. Maka kita sangat percaya beliau ini adalah orang yang demokratis dan dia sangat mendengarkan keluhan dari masyarakatnya. Tapi kalau jika dihubungi dengan kembali lagi dengan geng Solo ataupun orang-orang yang selalu menyebut dengan itu demo memang sebuah pengkondisian yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bisa saja karena di saat reshuffle ini orang-orang Pak Jokowi kan dikabarkan dikeluarkan dari kabinet. Nah, itu bisa ditonton di video saya yang sebelumnya. Dan sebenarnya saat seseorang menyebut geng Solo, itu juga sesuatu yang menyesatkan. Karena saat ini pun orang yang menggantikan Hasan Nasbi itu adalah Hambalang Boys. Seseorang yang menjadi anak ideologi dari Prabowo Subianto. Dan nggak ada yang salah dengan mengajak teman satu tim untuk bersama-sama membangun karena mereka sudah memiliki chemistry atau kimiawi sebelumnya. Dan itu dilakukan di perusahaan-perusahaan besar, di negara-negara yang maju pula. Dan bukan jadi sesuatu yang akhirnya harus dijadikan sebuah wacana yang menimbulkan perdebatan seperti sekarang ini. Maka geng Solo sebenarnya adalah orang-orang yang dipercaya Pak Jokowi saat itu. Dan jika ternyata geng Solo ini masih ada menyeberangi pemerintahan sekarang, misalkan Pak Listio, percayalah, bisa jadi Pak Listio ini nggak akan 5 tahun menjabat mengikuti Pak Prabowo, tapi digantikan di tengah jalan. Dan itu bukan karena Pak Prabowo ingin mengganti geng Solo, tapi menginginkan sebuah transisi kepemerintahan atau rantai komando dalam kepolisian agar tidak terjadi korupsi, tidak terjadi hal-hal yang di luar yang diinginkan. Dan yang paling penting di sini adalah tidak ada elit political war yang akan bisa mengakibatkan masyarakat akan jadi korbannya. Lantas Mas Denny Darko juga sempat menyinggung di awal tadi sebenarnya sosok musuh dari Pak Prabowo yang sebenarnya siapa? Karena Pak Prabowo sekarang udah nggak ada oposisi dan lain-lain, merangkul semuanya. Ya saya kira sebenarnya adalah DFK. Disinformasi, fitnah, dan kebencian. Lah Mas Darko, kalau itu kita juga tahu. Tapi yang disebarkan oleh proksi asing. Dan boleh kalau kita bilang proksi Barat. Orang-orang yang berusaha untuk menghilangkan kemesraan ini. Nah itu. Kan kita bilang janganlah cepat berlalu. Tapi mereka berusaha untuk menghancurkan ini. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Dan mereka mempersenjatai. Dengan hoax. Dengan berita-berita bohong. Dan dengan kebencian yang berusaha untuk dibangun oleh kanal-kanal YouTube yang selalu menyebarkan tentang perpisahan antara Pak Prabowo dan Jokowi. Tentang bagaimana Fufu Fafa dulu itu yang disebut adalah Gibran. Dan terus mengomentari, ada yang mengomentari, mohon maaf ini, buah dada wanita, oh ini rata, ini besar, ini apa. Ya, nggak masuk akal gitu. Kenapa hal seperti itu harus dibahas dan dikaitkan dengan hal-hal yang terjadi di saat ini. Banyak hal-hal yang berusaha untuk ditanamkan. Dan ini akan membuat kita semua kehilangan kewarasan karena kita tidak akan alih-alih mencari tahu bahwa ini fakta atau hoax, tapi kita langsung terpantik secara emosional. Dan kita akan langsung mengikuti gerbong untuk melakukan pemakzulan Gibran, upaya untuk melakukan kekerasan saat demonstrasi, dan hal-hal yang lainnya. Maka hati-hati, karena ini adalah sesuatu yang memang dirancang, disiapkan, dan ini terstruktur dan sangat-sangat rapi. Kita akan dijadikan pelakunya, tanpa kita sadari, di mana kita ternyata juga adalah korbannya. Dari Darko, tapi kita juga kalau bilang musuh sebenarnya adalah proksi Barat, yang mana proksi Barat ini ya pasti senjatanya yang
tadi Mas Denny Darko bilang adalah DFK. Tapi mereka sendiri menguasai algoritma informasi. Di Indonesia pun sosial media hampir rata-rata kiblatnya ke sana. Maka saya menyetujui dan saya ikut mendukung satu orang, satu sosial media. Dan jika memang harus menambahkan, maka harus dilakukan sebuah upaya untuk menyelidiki apa tujuannya dan juga memastikan bahwa ini dimiliki oleh siapa. Pendaftaran sesuai dengan NIK, dan menggunakan nama yang sesungguhnya di sosial media kalian. Nggak bisa sok keren, seperti namanya Tito, Sodinger, Cat, seperti itu, atau apapun itu yang sehingga kita akan bisa lempar batu sembunyi tangan. Hati-hati dengan hal seperti ini, tapi itu saya kira satu-satunya langkah jika kita tidak ingin ya membatasi sosial media yang akan berakibat seperti Nepal atau berusaha untuk membuat sosial media baru yang saya pikir jauh panggang dari api. Menurut saya, ini adalah satu hal yang harus kita dorong. Mungkin terdengar nggak masuk akal dan merugikan kalian semua yang memiliki usaha di bidang apapun yang melibatkan sosial media dengan multiple account di sana. Tapi ketahuilah, jika negara ini ternyata berhasil diporak-porandakan oleh proksi asing dan kekacauan ada di mana-mana, maka sejatinya uang yang kalian miliki dan barang yang kalian jual tidak akan ada guna dan harganya lagi. Terima kasih untuk kalian semua yang menonton konten ini hingga selesai. Saya tahu ini konten bukan tentang sebuah sensasi atau kebenaran fabrikasi yang menguras emosi, tapi sesuatu yang harus kita bagikan agar bangsa ini tetap bisa menuju ke 100 tahun pertamanya dan kita akan bisa memberikan sebuah ruang dan kehidupan yang lebih baik kepada anak cucu kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.